Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Teguh Arifianto di channel Teguh History. Nah, apa kabar kalian semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya, dan tetap optimis, semangat untuk meraih prestasi. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan, alangkah lebih baik ya teman-teman untuk bisa mendukung channel Teguh History biar semakin berkembang dengan cara like, kemudian subscribe dan komentar ya di video yang kalian tonton, dan biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya bisa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita bahas tentang keterampilan dasar mengajar. Suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Nah, keterampilan ini pada dasarnya berupa perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki guru sebagai modal awal untuk atau melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional di sekolahan. Nah, terkait dengan keterampilan dasar mengajar ini sangat penting ya bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ya, tugas-tugas di kelas ya atau di lingkungan sekolah. Artinya, guru itu harus memiliki dasar mengajar ketika akan menyampaikan materi-materi kepada siswanya. Kita lanjut di sini poin-poinnya ya. Yang pertama, komponen keterampilan mengajar. Apa saja komponen keterampilan mengajar? Nah, perlu dipahami ya. Di antaranya adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ini keterampilan dasar mengajar bagi guru. Kemudian selain keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, guru juga harus bisa membuat keterampilan mengelola kelas agar pada saat memberikan materinya itu bisa diberikan secara efektif ya. Selanjutnya harus bisa keterampilan menjelaskan. Nah, guru itu tidak hanya memahami materinya, tetapi harus bisa menyampaikan isi dari materinya ke peserta didiknya atau siswa agar apa yang disampaikan materinya itu dipahami oleh siswanya. Selain itu, guru juga harus memiliki keterampilan bertanya. Ada interaksi, ya, ada stimulus yang diberikan guru, kemudian siswanya merespon. Nah, ini perlu ada keterampilan bertanya dari seorang guru. Kemudian, keterampilan memberi penguatan, ya. Ketika memberikan teori, ketika memberikan pengertian definisi terkait dengan materi, guru juga harus memberikan penguatan yang baik ya, agar bisa diterima materi tersebut ke peserta didiknya. Selanjutnya keterampilan variasi stimulus ya, keterampilan variasi stimulus. Ketika guru menyampaikan ya harus memiliki variasi ya, inovasi atau kreasi agar dalam pembelajaran itu tidak monoton ya, dan bisa membuat suasana yang menyenangkan ya, biar tidak kelihatan bahwa guru itu tidak siap ya. Artinya harus ada variasi atau rangsangan yang diberikan guru untuk peserta didiknya. Next, kita bahas selanjutnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi guru harus bisa membuat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, ini penjelasan secara terincinya. Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Nah, ini perlu ya, harus bisa mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Kemudian, keterampilan membuka pembelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa, sehingga siswa siap mental dan tertarik
mengikutinya. Nah, ini untuk di awal guru itu harus memberikan kesan yang menarik ya, agar peserta didik itu antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian keterampilan menutup pelajaran itu merupakan keterampilan merangkum inti pelajaran pada akhir setiap penggal kegiatan. Nah, kegiatan penutup ini harus memiliki rangkuman ya atau kesimpulan. Ketika sudah dibahas ya di pendahuluan kegiatan inti, nah di penutupnya ini harus ada kesimpulan dan perlu ditambah juga ada evaluasi. Next, berikutnya keterampilan membuka pembelajaran. Nah, cara yang dapat dilakukan guru dalam membuka pelajaran, yang pertama harus ada unsur menarik perhatian siswa. Kemudian memotivasi siswa. Berikutnya memberikan acuan atau struktur pelajaran. Berikutnya mengaitkan topik yang sudah dikuasai dengan topik baru. Yang terakhir menguasai situasi kelas. Nah, ini cara yang dapat dilakukan guru dalam membuka pelajaran. Kemudian tujuan membuka pelajaran. Nah, yang pertama itu timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas pembelajaran yang akan dikerjakan. Ya. Selanjutnya, peserta didik mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Selanjutnya, peserta didik mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari. Yang terakhir, tujuan membuka pembelajaran, peserta didik dapat menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang tercantum dalam suatu peristiwa. Nah, ini penting ya. Keterampilan membuka pembelajaran itu, cara yang dilakukan guru diantaranya tadi udah disampaikan, kemudian tujuan membuka pelajaran juga itu harus ada unsur-unsur yang tadi udah diberikan. Next, pembahasan berikutnya, saran dalam teknik bertanya atau menerima jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Ini kita bahas yang pertama, petunjuk teknis, diantaranya tunjukkan keantusiasan dan kehangatan ya. Berikan waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir. Atur lalu lintas bertanya jawab. Hindari pertanyaan ganda. Nah, ini petunjuk teknisnya ya, langkah-langkahnya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pertanyaannya, ini yang kedua. Berikan pertanyaan secara berjenjang ya, berarti berurutan. Ya, dari mulai yang mudah, sedang, kemudian baru yang sukar ya atau sulit. Nah, ini seperti itu. Jangan sampai dibolak-balikan biar ada alur jenjang secara baik ya. Kemudian gunakan pertanyaan untuk melacak ya. Melacak ini untuk mengetahui apakah peserta didiknya itu paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru atau ingin tahukan ya, mencari bahwa ketika guru bertanya itu apakah murid tersebut sudah menguasai apa belum, seperti itu. Next, berikutnya cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran. Nah, ketika menutup pelajaran ya, meninjau kembali di sini ada merangkum inti pelajaran, berikutnya membuka ringkasan. Nah, selanjutnya ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi di sini diantaranya mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, kemudian mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Yang terakhir soal-soal tertulis atau lisan. Nah, di akhir penutupan pembelajaran di situ ada merangkum ya. Yang poin pentingnya di situ, kemudian ada interaksi antara guru dengan siswa, bertanya, ya, mengevaluasi hasil pembelajaran, bisa soal tertulis atau lisan. Next, pembahasan berikutnya, keterampilan mengelola kelas. Nah, ini penting juga nih. Kelas itu harus dikelola biar bisa kondusif dan berjalan dengan baik. Nah, diantaranya keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran.
Selanjutnya, terdapat beberapa jenis perilaku yang dapat mengganggu iklim belajar mengajar sehingga diperlukan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Nah, ini unsur-unsur yang ada di keterampilan mengelola kelas ya, diantaranya itu harus bisa membuat suasana pembelajaran yang baik ya. Kemudian memberikan iklim belajar yang kondusif ya, agar siswa itu tidak seenaknya sendiri ya, harus bisa mengikuti pola aturan yang disampaikan oleh guru dan harus menikmati juga ya, tidak ada tekanan dari peserta didik, enjoy, menikmati, seperti itu ya. Next, kita bahas berikutnya. Nah, tidak adanya perhatian itu akan mengakibatkan apa sih? Nah, kalau misalnya tidak adanya perhatian, itu siswa menganggap tidak penting terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas. Ini perlu dihilangkan yang ini nih. Kemudian yang berikutnya, siswa merasa telah memiliki kemampuan dan pemahaman materi pelajaran yang sedang dibahas. Jadi ketika membahas materi itu, jangan sampai yang diberikan itu monoton ya, yang mudah-mudah saja, harus bervariasi, harus inovasi, ya, inovatif gitu ya dari seorang guru untuk memilah-milih materi-materi yang cocok untuk diberikan ke peserta didiknya. Kemudian siswa merasa bosan atau tidak sesuai dengan pola mengajar yang diterapkan guru. Jika tidak adanya perhatian, ini yang akibatnya siswanya bosan, ngantuk, tidak memperhatikan guru. Kemudian berikutnya, siswa memandang guru kurang menguasai bahan pelajaran yang sedang disajikan. Nah, ini patut dihilangkan ya. Sebagai seorang guru itu harus profesional, harus menguasai mata pelajaran atau materi yang akan disampaikan. Jadi unsur-unsur yang tadi disampaikan ini tidak ada ya. Nah, perilaku mengganggu. Nah, perilaku mengganggu ya, diantaranya ada kondisi psikologis siswa. Misalnya, siswa ingin diperhatikan atau mencari perhatian orang. Ketika guru hanya terfokus sama sisi kanan, yang jelas nanti sisi kiri akan memiliki sifat kecemburuan. Kenapa sih gurunya kefokusnya ke kanan? Pasti nanti ada kelakuan yang berbicara tidak baik dan sebagainya. Itu sebenarnya peserta didik itu ingin diperhatikan oleh gurunya. Kemudian ya, siswa pernah mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari guru, sehingga secara tidak sadar ia mempunyai perasaan semacam balas dendam. Artinya ketika guru itu memberikan pertanyaan yang susah, kemudian peserta didik itu tidak dikasih tahu cara-caranya, jadi nanti ada unsur dia ingin balas dendam. Nah, ini yang patut tidak diinginkan ya dalam situasi kita memberikan pembelajaran di kelas. Next, pembahasan berikutnya yaitu teknik dalam mengelola kelas. Ada 5. Yang pertama, penciptaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggap. Yang ketiga, memusatkan perhatian. Yang keempat, memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. Yang kelima, memberi teguran dan penguatan. Nah, ini teknik dalam mengelola kelas. Nah, di antara 5 ini harus disampaikan guru secara baik. Next, pembahasan berikutnya, keterampilan menjelaskan. Nah, ini penting juga ya, ketika guru menjelaskan, siswa paham jika guru menjelaskan dengan jelas. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus diingat? Nah, ini teman-teman silahkan ya, jika ini bermanfaat bisa ditulis poin-poinnya ya. Keterampilan menjelaskan. Nah, diantaranya keterampilan guru menyajikan informasi secara lisan materi pelajaran dengan memperhatikan kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan atau feedback. Kemudian menjelaskan dalam proses pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, suatu materi secara objektif. Kemudian apabila seorang pengajar menguasai keterampilan menjelaskan, maka dengan penjelasan yang runtut ya dan sistematis akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Ini penting juga ya, di antara penjabaran tadi, keterampilan guru harus memberikan secara
jelas ya, harus memberikan tekanan atau penggunaan balikan atau feedback ya. Bisa dibuat dalam bentuk ilustrasi atau penjelasan secara lisan. Kemudian bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami konsep ya. Di sini guru harus membuat konsep struktur ya. Ketika mengajar harus ditulis secara urut ya, dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Next, pembahasan berikutnya, keterampilan bertanya. Nah, keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Nah, ini keterampilan bertanya yang digunakan untuk mendapat jawaban dari yang ditanya. Kemudian kegiatan bertanya dalam pembelajaran akan lebih efektif bila pertanyaan yang diajukan cukup berbobot, mudah dimengerti atau relevan dengan topik yang dibicarakan. Jadi ketika bertanya itu jangan hanya sekedar bertanya karena memang situasinya tidak mengenakan ya, karena memang tidak kondisinya memang senyap ya. Terus biar tidak senyap, jadi ada pertanyaan yang biasa-biasa saja. Ini nggak diperkenankan. Ketika bertanya itu harus yang berbobot, yang memang benar-benar belum tahu, kemudian bisa memberikan orang lain itu mengetahui. Nah, berikutnya keterampilan bertanya dalam setiap proses pembelajaran, strategi pembelajaran apapun yang digunakan bertanya itu merupakan kegiatan yang selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi strategi pembelajaran itu digunakan untuk bertanya dalam kegiatan pembelajaran. Next, pembahasan berikutnya, dampak positif bertanya yang baik bagi peserta didik. Nah, ini dampaknya ketika peserta didik itu bertanya dengan baik atau positif. Nah, yang pertama bisa meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Biasanya kalau siswa satu bertanya, nanti akan memberikan stimulus rangsangan ke peserta pendidik yang lainnya. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Sebab berpikir itu sendiri pada hakikatnya bertanya. Ya, nanti akan berkembang ya, ketika dia bertanya satu kali, nanti akan bertanya terus, ya, dia akan mengembangkan diri. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa, serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Jadi mencari jawaban dari sumber yang valid atau benar. Kemudian yang keempat, memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas. Jadi memecahkan masalah biar terpecahkan. Next, pembahasan berikutnya, jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya. Nah, pertanyaan itu diantaranya bermaksud untuk pertanyaan permintaan. Ya, sudah ada yang menginginkan, misal teman satunya malu bertanya, kemudian menginginkan temannya ini untuk bertanya ke gurunya. Nah, ini permintaan ya, memang permintaan. Kemudian ada pertanyaan retoris ya. Pernyataan retoris itu lebih ke pertanyaan yang melebihi batas ya. Kemudian pertanyaan mengarahkan atau menuntut ya. Dia bertanya biar diberikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Kemudian pertanyaan menggali ya. Problem question ya. Artinya dia menggali pertanyaan tersebut untuk menggali orang yang ditanya. Kemudian ada pertanyaan menggali lagi di bawahnya. Sama ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Nah, ini menurut para ahli ya. Di sini yang disebutkan adalah taksonomi Bloom. Yaitu diantaranya apa saja? Pertanyaan pengetahuan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan penerapan, pertanyaan analisis, pertanyaan sintesis, kemudian ada pertanyaan evaluasi. Next, pembahasan berikutnya yaitu saran dalam teknik bertanya atau menerima jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Teknisnya itu diantaranya ya, petunjuk teknisnya diantaranya tunjukkan keantusiasan dan kehangatan. Kemudian berikan waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir, atur lalu lintas bertanya jawab. Kemudian yang keempat, hindari pertanyaan ganda. Ini penting ya. Berikutnya, yang kedua, meningkatkan kualitas bertanya. Diantaranya, yang pertama, berikan pertanyaan secara berjenjang. Gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk melacak. Nah, ini udah dibahas sebelumnya, jadi ini mengulang saja. Jadi, saran untuk bertanya itu, satu, harus memberikan keantusiasan, kemudian memberikan waktu yang cukup,
ya. Kemudian lalu lintas bertanyanya juga berganti-gantian ya. Kemudian hindari pertanyaan yang sama atau ganda. Dan biar kualitas pertanyaan itu baik, berarti pertanyaan itu harus bertahap ya. Kemudian pertanyaan itu harus melacak untuk mengetahui pemahaman dari peserta didiknya. Next, pembahasan berikutnya keterampilan memberi penguatan. Nah, sebagai guru itu harus bisa memberikan penguatan yang pasti kepada siswa bahwa pasti bisa untuk mempelajari materi yang sedang dibahas. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk memberikan suatu penguatan dalam bentuk perbuatan verbal ataupun nonverbal terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik untuk memberikan dorongan atau koreksi agar dapat meningkatkan tingkah laku positif yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Ya, berarti guru itu harus memberikan stimulus ya, biar peserta didik itu memiliki perkembangan yang baik ya, secara positif. Kemudian 3 hal yang harus diperhatikan dalam memberikan penguatan agar dapat meningkatkan motivasi pembelajaran, yaitu kehangatan dan keantusiasan, kemudian kebermaknaan, serta penggunaan penguatan yang bervariasi. Nah, ini terkait dengan keterampilan memberi penguatan. Next, pembahasan berikutnya, jenis penguatan yang dapat diberikan oleh guru. Nah, jenis-jenisnya ada, tadi udah disampaikan ya, ada penguatan verbal, ada penguatan non-verbal. Nah, penguatan verbal di sini, penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik kata-kata pujian dan penghargaan, atau kata-kata koreksi. Nah, ini penguatan verbal. Kemudian, penguatan non-verbal itu penguatan yang diungkapkan melalui bahasa isyarat ya. Misal pakai jempol ya, kemudian pakai tepuk tangan atau yang lain-lain. Ini sebagai bentuk penguatan guru terhadap peserta didik. Next, pembahasan berikutnya keterampilan variasi stimulus. Ya, stimulus itu sama dengan rangsangan ya. Nah, keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran, maka diperlukan variasi dalam pembelajaran. Kemudian 3 jenis variasi stimulus yang dapat dilakukan guru, yaitu variasi pada waktu bertatap muka atau melaksanakan proses pembelajaran. Itu harus bervariasi ya, tidak hanya satu tempat, duduk manis itu enggak. Guru harus berpindah-pindah tempat biar semuanya bisa melihat dari sisi sudut manapun. Kemudian variasi dalam menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Ini juga perlu ya, variasi dalam penggunaan media alat bantu pembelajaran ini penting juga untuk membantu guru dalam menjelaskan materinya. Kemudian variasi dalam melakukan pola interaksi. Ketika berinteraksi itu harus ada komunikasi 2 arah ya. Artinya bisa diterima dengan baik ya dan connects ya. Next, berikutnya pembahasan tentang sesuai dengan jenisnya, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam melakukan variasi stimulus. Di antaranya ada variasi pada waktu melaksanakan proses pembelajaran, yaitu kemudian variasi dalam menggunakan media atau alat pembelajaran, variasi dalam berinteraksi. Nah, kita bahas terlebih dahulu variasi pada waktu melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di antaranya penggunaan variasi suara. Ini suara harus jelas ya. A, I, U, E, O. Ya. Intonasi juga harus jelas. Kemudian pemusatan perhatian. Ya, jadi guru harus memberikan variasi inovasi biar antusias peserta didik itu terpicu ya, meningkat. Kemudian kebiasaan guru. Kemudian pengadaan kontak pandang, ya, dilihat satu-satu semuanya ya, dari mulai depan, tengah, belakang, dan seterusnya. Terus gerak guru atau gestur ya, biar tidak hanya duduk atau berdiri seperti ini kayak patung tuh enggak, harus ada gerakan-gerakan yang biar tidak jenuh ya, siswa itu melihatnya tidak jenuh. Variasi dalam penggunaan media atau alat pembelajaran. Nah, diantaranya dengan menggunakan variasi media yang dapat dilihat, berarti visual.
Nah, di sini media yang visual itu bisa melihat PowerPoint LCD atau dengan ilustrasi dari alat peraga yang disajikan, itu juga bisa. Kemudian variasi alat atau media yang bisa didengar. Nah, tambahannya misal ada audionya, suaranya juga boleh. Kemudian variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi atau digerakkan. Ini biasanya pembelajaran yang menggunakan alat peraga ini baik juga ya, atau percobaan-percobaan eksperimen yang lain. Berikutnya ada variasi dalam berinteraksi. Ketika guru berinteraksi, itu guru perlu membangun interaksi secara penuh dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, memberikan kesempatan ke siswa agar berinteraksi dengan lingkungannya. Next, nah selesai ya. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Terima kasih, saya Muhammad Teguh Rifyanto.